Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin ba'da subuh 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema yang akan kita bahas insyaallah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, al-asatidhah wa talabah wal ikhwah, afanillahu wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, terkhusus para ustaz, terkhusus Mudirul Ma'had Al-Ustadz Al-Fadil Abdurrahman Jihad, dan juga Al-Asatidzah yang lain, para Ustadz Musyrif, para Ustadz pengajar, dan juga para santri dan seluruh ikhwah lainnya yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita sebenarnya adalah Fadlu al-ukhuwati fillah, keutamaan bersaudara karena Allah. Akan tetapi tema ini sepertinya untuk pagi ini di pesantren Imam Syafi'i Manggar, Kalimantan Timur, kurang sesuai sebagaimana yang sudah saya prediksikan di dalam pikiran saya, bahwa kajian dengan tema ini mungkin saat sekarang kurang tepat, karena di hadapan saya adalah para santri, para penuntut ilmu. Jemaah dari masyarakat luar mungkin hanya sekitar 5% dari 100%. Maka oleh karena itu saya akan mengganti tema ini
dengan tema yang berkaitan dengan para santri. Semoga lebih tepat, lebih sesuai. Dan ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW saat beliau menjadi Nabi dan Rasul, yaitu menyesuaikan dengan siapa beliau bergaul, kapan beliau bergaul, dalam keadaan mana beliau bergaul, selama tidak menyelisihi syariat Islam. Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya berbeda-beda dari Rasulullah SAW. Seperti ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawabannya dalam beberapa kesempatan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan yang bertanya jawaban sesuai dengan yang bertanya, asal tidak menyelisihi syariat Islam. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah saya ambilkan dari sebuah cerita kehidupan yang saya rasakan pribadi, dan begitulah ulama-ulama salaf terdahulu mereka menimba ilmu agama. Suatu pagi di kota Jakarta, saya ditugaskan oleh panitia sebagai panitia tim lekat. Tim lekat itu maksudnya adalah yang menemani selalu kemanapun pergi. Saya tim lekat waktu itu Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah ta'ala. Hampir selama 24 jam saya harus selalu berada di dekat Syekh. Lalu pada suatu subuh kita salat subuh. Pada suatu subuh kita salat subuh di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat subuh, beliau menyampaikan sebuah muhadharah ringan dan singkat berkaitan dengan doa yang merupakan zikir pagi setiap paginya kita baca. Dan saya yakin para santri berani diuji untuk memperlihatkan hafalannya zikir pagi dan zikir sore. Musta'idun antum laki. Aneh kalau seandainya seorang penuntut ilmu, apalagi sudah bertahun-tahun di pesantren, dia belum hafal zikir pagi dan zikir sore, terutama sebagai seorang santri penuntut ilmu agama, dia semestinya sangat memerlukan zikir pagi dan zikir sore tersebut. Kemudian beliau menjelaskan sebuah hadis yang di dalamnya merupakan zikir pagi dan zikir sore, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Inti dari kajian beliau adalah menjelaskan bahwa seorang muslim dia akan selalu meletakkan target di dalam dirinya setiap harinya. Target itulah yang 3 yang dia minta di dalam doa tersebut.
ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kemudian beliau menjelaskan bahwa orang jika tidak memiliki target, maka tidak akan dia berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hayatuhu mulakhbatah. Kehidupannya tidak jelas ke sana kemari. Nah, itulah 3 target yang semestinya harus ada dalam diri seorang muslim setiap harinya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan dari 3 poin ini, semua yang menentukan adalah ilmu yang bermanfaat, kata beliau. Dan tanda ilmu yang bermanfaat, inilah yang menjadi tema kajian kita, yaitu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengajak seseorang untuk beramal. Ilmu yang mengajak seseorang untuk beramal. Nah, itu cerita yang menyebabkan akhirnya saya ingin membawakan tema ini di hadapan para asatidzah al-mubarakun dan juga para pengajar, di hadapan para asatidzah al-mubarakun dan juga para pengajar dan juga para santri secara khusus. Temanya adalah saya ambilkan dari sebuah buku ringan dan singkat tetapi penuh dengan makna, ditulis oleh beliau Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, yaitu Samaratul Ilmi wal Amal, buah ilmu dan amal. Dan saya usul buku ini diajarkan di pesantren, terutama bagi para penuntut ilmu yang mau lulus dari pesantrennya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena kalau kita lihat di tengah kaum muslimin sekarang, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan hadis dipahami oleh para salafus saleh, sangat banyak. Ini saja saya terakhir bertemu dengan Ustaz Al-Fadil Abdurrahman Jihad di An-Nasai 2017. Waktu itu muridnya mungkin tidak sebanyak ini. Sekarang saya sudah dengar banin dan banat 600. Barakallahu fikum fi juhudikum. Ini mungkin sudah angkatan yang kelima yang alumni, akan menjadi angkatan yang ke-6. Timbul pertanyaan, kemana mereka semua itu? Santri-santri akhir sekarang di pesantren ini, akan kemana kalian? Kalian salah satu haknya dari pesantren minta bimbingan dari para ustaz. Saya mau kemana setelah ini?
Dan semestinya lembaga-lembaga pendidikan ini bukan hanya Ma'had Imam Syafi'i, tetapi juga seluruh Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan ini yang sudah mengeluarkan alumni-alumninya, semestinya terlihat di masyarakat gerak dakwahnya. Jangan dipikirkan dan jangan masuk ke dalam hati bisikan-bisikan syaitan. Tidak semua orang harus berdakwah menjadi ustaz, punya pengajian. Itu bisikan syaitan. Bagi seorang santri, cita-cita yang tertinggi adalah menjadi pendakwah. Tulis, tulis, dan itu pesan dari saya. Bagi seorang santri, cita-cita tertingginya setelah dia belajar adalah berdakwah, bukan menjadi pengusaha, pegawai, pekerja, tetapi berdakwah. Kenapa? Karena dakwah adalah konsekuensi dari ilmu yang dituntut selama ini. Terutama para santri yang masuk ke pesantren ini dari mulai kelas 7 sampai nanti 6 tahun kelas 12. Itu kelas 7, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mereka, kalian seluruhnya, konsekuensi belajar ilmu agama adalah mendakwahkan. Dan hilangkan bisikan-bisikan berdakwah sekarang kan macam-macam, Ustaz. Tidak mesti harus aslud dakwah talaqqil ilm. Asal hukum dakwah adalah duduk di majelis ilmu. Apa yang terjadi sekarang di media sosial itu hanya adalah sebuah hal-hal yang janibi. Tetapi asal hukumnya menjadi pendakwah, ngajari orang berhadapan langsung, punya majlis, naik khutbah. Bagaimana santri Ma'had Imam Syafi'i Manggar, Kalimantan Timur keluar berani naik khutbah. Karena itu konsekuensi dari ilmu. Itu buah ilmu yang dituntut selama 6 tahun. Coba sekarang di Kalimantan Timur saja, di Balikpapan saja, berapa pesantren lembaga pendidikan yang ada, yang satu genre dengan Ma'had Imam Syafi'i. Ma'had Imam Syafi'i saja, hitung alumninya dari mulai angkatan pertama sampai angkatan kelima. Katanya sudah 5 angkatan yang alumni dari sini. Berapa ratus orang? Kemana mereka sekarang? Apakah ada yang menjadi seorang yang hanya menjadi penjaga handphone, tidak ada nilai dakwahnya sama sekali, tidak tercermin di dalam kepribadiannya sehari-hari sebagai penuntut ilmu syar'i? Ini berarti ilmunya tidak bermanfaat. Maka hilangkan pikiran-pikiran, Ustaz, saya kan berdakwah tidak mesti, kan seorang manusia tidak mesti harus jadi berdakwah. Enggak, kalian yang lebih pantas untuk berdakwah. Pembicaraan tadi tidak semua orang harus jadi pendakwah, itu pembicaraan orang di luar pesantren. Adapun santri talibul ilm syar', dia yang memikul hammud dakwah, dia yang memikul beban untuk berdakwah. Kalau bukan penuntut ilmu yang di pesantren ingin berdakwah,
siapa lagi yang kita harapkan? Harus ada harus ada himmah aliyah, tekad tinggi. Dan saya pesan juga kepada para pemangku keputusan di pesantren ini, tumbuhkan di sanubari para pesantri untuk gemar berdakwah. Nanti orang tua kalian akan bilang tidak semua harus jadi ustaz. Itu bagi penuntut ilmu bisikan syaitan. Itu hanya cocok dikatakan untuk orang awam yang tidak di majelis ilmu, yang tidak belajar ilmu agama. Harus ada di dalam diri kita hammud da'wah. Harus ada di dalam diri kita beban semangat untuk berdakwah, gemar berdakwah. Seperti yang saya ungkap tadi. Coba antum, kakak-kakak kelas antum, sekarang berapa ratus mereka? Berapa hitungannya? Berapa ratus? Berapa orang? Alumni? Hampir 100. Coba lihat, cek, ngapain? Dan jadikan itu pelajaran. As-sa'id man itta'awa bi ghairi, kata Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Orang yang bahagia, orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Saya pesan kepada para ustaz di kelas-kelas, tumbuhkan, masukkan ke dalam telinga para santri kita agar mereka gemar berdakwah setelah menuntut ilmu. Tidak menunggu harus kelar S1, harus lulus Madinah dulu berdakwah. Enggak. Kalian yang kelas paling tinggi sekarang, tahun depan tanda mengamalkan ilmu, mudah-mudahan diberikan takdir dan kesempatan oleh Allah bisa naik khutbah Jumat. Tidak ada rasa malu. Kalau yang naik khutbah Jumat bukan kalian, penuntut ilmu agama, minimal khutbah Jumat. Siapa yang mau naik? Siapa yang mau mengajari ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik rahimahumullah? Siapa? Maka tema kita pada kesempatan kali ini adalah buah ilmu adalah beramal. Dan beramal salah satu buktinya adalah mendakwahkan apa yang dia ilmui. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang hadis yang merupakan hadis pokok, salah satu hadis pokok menimba ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Man ismul mausul yadullu 'ala al-umum, menunjukkan kepada siapa saja yang diinginkan oleh Allah khairan, kebaikan. Khairan adalah kata nakirah yang belum ditentukan apa dan siapanya, menunjukkan juga kepada keumuman, terutama terletak pada jawaban
atau terutama terletak pada kalimat syartiyah, kata syarat, man yuridillahu bihi khairan. Jawaban syaratnya yufaqihu fiddin. Yufaqihu adalah fi'il mudhari' majzum, kata kerja yang sedang terjadi, present, dan dia diberikan sukun karena jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada selalu al-istimrar wa takrar wa dawam, selalu diulang-ulang dan terus menerus. Fiddin, di dalam agama. Makanya terjemahannya, siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hal apapun, baik di dunia apalagi di akhirat, hal apapun, baik berkaitan dengan kepribadian dia, keluarga dia kelak, istri anak-anaknya, hartanya, atau apapun, maka Allah akan selalu memahamkan kepadanya perkara ad-din. Ad-din di dalam Al-Quran ada 3 makna. Yang pertama al-amal, yang kedua al-jaza' 'ala al-amal, yang ketiga al-aqidah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan apapun, dalam hal apapun, niscaya Allah akan selalu pahamkan kepada dia perkara agama yang mencakup amalan yang berkaitan dengan agama, pahala yang berkaitan dengan amalan tersebut, dan akidah yang ada di dalam agama Islam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan ini baik-baik. Ini yang membuat kita semangat mengamalkan ilmu dan semangat untuk berdakwah. Karena konsekuensi ilmu adalah didakwahkan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang lurus, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Lihat penjelasan atas hadis tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmul mustalzimu lil amal. Ini kebaikan yang dimaksud dalam hadis tadi. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, kebaikan yang dimaksud ini, jika yang dimaksudkan adalah memahami agama yang konsekuensinya mengamalkan ilmu, bukan hanya sekedar belajar. Maka saya nasihatkan, ya. Dan ini juga pernah cerita Syekh kita, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, pernah saya tanya langsung, Syekh, saya ini seorang pimpinan pesantren, seorang pendakwah, saya punya anak, punya istri. Anak istri saya perlu makan, anak-anak saya perlu sekolah, perlu duit saya. Boleh nggak saya bekerja? Sedangkan di pesantren saya tidak mengambil sepeser pun dari duit pesantren. Cari di pesantren dan ilmu, nama petugas, nama pegawai, nama guru Ahmad Zainuddin, dapat gaji sekian, tidak akan pernah ada.
bolehkah saya berdagang ya Syekh? Maka Syekh menjawab, saya dulu punya murid di Universitas Islam Madinah sampai S3, doktor dari sebuah negara, bukan Indonesia. Kemudian dia pulang ke daerahnya, lalu sibuk dengan dagang. Faltaqaitu bihi wa lam ashum minhu raihatal ilm. Lalu aku bertemu dengannya. Setelah beberapa lama sibuk dia dengan dagang, bukan dengan ilmu dan dakwah. Dan saya tidak mencium darinya bau ilmu agama lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang disebutkan dalam hadis tadi adalah kebaikan yang berupa atau untuk orang yang memahami agama, yang konsekuensi dari pemahaman terhadap agamanya adalah beramal, bukan hanya sekedar referensi. 6 tahun belajar di pesantren, keluar jadi tukang cellphone, tidak pernah berdakwah. Harus ada hamud dakwah. Kerja oke, tetapi harus saya berdakwah. Kalau bukan kalian yang berdakwah, siapa yang mau berdakwah? Para dukun, para tukang sihir yang mau berdakwah. Kemudian beliau mengatakan, wa amma in urida bihi mujarradul ilm fala yadullu ala anna man faqiha fid din faqad urida bihi khairan. Adapun hanya sekedar belajar, tidak ada konsekuensi beramal, maka ini tidak menunjukkan bahwa orang tersebut sudah diinginkan oleh Allah kebaikan. Kan jadi ceritanya begini, siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan dia agama. Pemahaman agama yang dimaksud bukan hanya sekedar belajar, tetapi mengajar. Pemahaman agama yang dimaksud bukan hanya sekedar referensi ilmu yang ada dalam diri, tetapi mendakwahkan ilmu tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya akan sebutkan beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah tentang buah ilmu adalah amal. Sebelumnya, oleh karenanya para ulama rahimahumullah ta'ala banyak sekali menyebutkan atau menulis buku-buku yang berkaitan dengan buah ilmu adalah amal. Salah satu kitab yang agung ditulis oleh Abu Sulaiman Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yaitu Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Konsekuensi ilmu adalah mengamalkan, dan termasuk mengamalkan berdakwah. Pegang dari perkataan saya, sekarang tahun 1444 Hijriah. Kalian yang kelas 12 atau kelas 3 SMA tahun depan keluar. Tahun depan saya ingin dengar di daerahnya para santri-santri ada yang berkhutbah di masjidnya. Saya dengar dari yang menjemput saya sudah hampir seluruh dari Indonesia. Harus saya dengar dari mana itu khatib. Oh, dari pesantren. Pesantren mana? Imam Syafi'i, Imam Malik, Kalimantan Timur. Harus berdakwah. Di samping melanjutkan pendidikan, tetapi juga harus berdakwah, minimal naik khutbah. Jika pesantren belum menyiapkan kalian untuk naik khutbah, maka minta kepada pesantren, itu hak santri agar bisa berdakwah, naik khutbah setelah dia selesai kelas 3 SMA. Sekarang orang-orang yang menyebarkan hal-hal yang maksiat, mereka masih muda-muda,
anak-anak belasan tahun seperti kalian. Maka tugas kita menyebarkan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mereka menyebarkan kebatilan, keburukan, penyimpangan, dapat duit darinya melalui konten-konten video mereka. Kalian melalui ilmu-ilmu yang kalian sampaikan harus lebih bersemangat untuk berdakwah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama, agar kita semangat mengamalkan ilmu yang sudah kita tuntut. Berilmu kemudian beramal adalah maksud dari tujuan penciptaan makhluk. Berilmu dan beramal adalah maksud dari tujuan penciptaan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma'un nafiyah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Apabila ada al-itsbat ba'da an-nafi yadullu 'ala al-hasri wal imtina'. Apabila ada penetapan setelah penafian menunjukkan kepada pembatasan dan penolakan selain yang dituju. Seakan-akan ayat ini mengatakan tujuan penciptaan kalian dan tidak ada tujuan lain, khusus hanya itu adalah beribadah kepada Allah. Ini yang membuat kita semangat untuk beramal. Dan ibadah termasuk di dalamnya, ibadah yang paling agung adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada ucapan yang lebih baik. Ahsanu qawlan. Ahsanu sighatut tafdhil. Kata yang menunjukkan kepada komparasi, perbandingan. Qawlan, kata nakirah yang menunjukkan kepada mubalaghah. Kalau kita terjemahkan, man di sini adalah ismul mausul, akan tetapi menunjukkan kepada nafi, peniadaan. Coba ganti kata man dengan tidak ada. Tidak ada orang yang lebih baik, atau kita terjemahkan, tidak ada orang yang paling terbaik kecuali seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menjadi PR bagi pesantren, usulan bagi saya, harus ada kepintaran tersendiri dari seorang santri dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena pendakwah yang sukses adalah yang bisa memahamkan ilmu kepada jamaahnya dengan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah dipahami oleh jamaahnya. Semakin mudah dipahami, semakin mudah bahasanya dan ditangkap oleh jamaah, maka berarti dia termasuk pendakwah yang sukses. Harus ada keterampilan menerjemahkan apa yang sudah dipahami dari bahasa Arab. Karena kalau sebagian santri kadang-kadang dia paham, suruh baca kitab paham, tapi disuruh terjemahannya belepotan. Padahal itu adalah bahasa yang mudah dia harus kuasai agar dia bisa berdakwah. Jujur pagi ini kajian tidak akan bermanfaat bagi
santri-santri yang cita-citanya tidak ingin berdakwah. Nggak masuk ke dalam hati bagi ini kajiannya. Kajian ini hanya bermanfaat bagi santri-santri yang mempunyai himmatud dakwah, keinginan berdakwah yang tinggi untuk menyebarkan ilmu-ilmu keislaman. Tidak ada yang paling terbaik ucapannya dibandingkan seorang yang berdakwah kepada Allah. Ahsanu qawlan, ahsanu sighatut tafdhil qawlan kata nakira, menunjukkan kepada mubalaghah. Tidak ada seorang yang paling terbaik ucapannya. Persis seperti kata-kata khairun nas, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Khair sighatut tafdhil yang artinya akhyar. Qum dhamir muttasil menunjukkan kepada keumuman. Kalau kita terjemahkan, manusia paling terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lihat di situ, bukan hanya sekedar hafal, tapi bagaimana menghafalkan ke orang. Bukan hanya memahami lalu biar simpan, tetapi bagaimana bisa mengamalkan kepada orang lain. Disitulah ilmu yang penting. Yang kedua, agar kita semangat beramal dengan ilmu kita, dan salah satu jenis amal adalah berdakwah, yaitu perhatikan baik-baik. Al-'abdu mas'ulun 'an 'ilmi madza 'amila bih. Seorang hamba Allah akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya. Pada apa ilmunya diamalkan? Diamalkan atau tidak ilmu tersebut? Dan salah satu pengamalan ilmu adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-'Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu", kecuali orang yang beriman. Iman tidak tercipta kecuali dengan ilmu. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Setelah berilmu, beramal, termasuk dari amal adalah watawasau bil haq, saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati dengan kebenaran, yaitu berdakwah. Dan kita akan ditanya tentang ilmu yang kita miliki. Pada apa kita amalkan ilmu tersebut? Pada apa kita amalkan ilmu tersebut? Dan salah satu amalan pada ilmu adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fima afnah wa an 'ilmihi fima fa'al wa an jismihi fima abla wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqa." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di sisi Allah kelak pada hari kiamat, kecuali dia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat yang lain 5 perkara. Salah satunya tentang ilmunya, dia amalkan pada apa. Dan pengamalan ilmu terbaik adalah mendakwahkannya. Ya. Kalau orang-orang umum yang tidak belajar ilmu agama syar'i, ketika ditanya kelak mau menjadi apa, dia akan menyebutkan profesi-profesi macam-macam. Dokter, tentara, polisi, pedagang, pengusaha, dan seterusnya. Kalian tidak. Profesi kalian paling utama, tanamkan dalam diri, paling utama, pendakwah. Bangga menjadi pendakwah. Santri wajib bangga menjadi pendakwah. Jangan merasa
hina menjadi pendakwah. Pendakwah adalah orang yang paling baik ucapannya di sisi Allah. Jangan masuk bisikan-bisikan syaitan. Oh, saya nggak ada keturunan, Ustaz, sebagai seorang pendakwah. Oh, Ustaz sudah banyak. Tidak semua orang kan menjadi ustaz. Itu bisikan syaitan bagi para santri. Itu cocok untuk orang awam yang tidak belajar agama. Camkan itu baik-baik dari saya. Kalau ada bahkan mungkin sebagian santri mengamalkan dari itu adalah bekal yang paling indah. Saya bisa berhadapan dengan Allah kelak di hari kiamat. Saya berdakwah akibat mendengar kajian Ustaz Ahmad. Itu bekal saya bisa berhadapan dengan Allah yang paling indah. Mengapa Nabi Muhammad SAW menjadi manusia terbaik, Sayyidu waladi Adam? Karena dakwah yang beliau sampaikan. Lihat yang beliau dakwahi. Ini cerita menarik antum agar semangat berdakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada umur beliau 40 tahun dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddathir, Qum fa'anzir. Bedanya Nabi dan Rasul salah satunya yang disebutkan oleh para ulama adalah mendakwakan. Semenjak itu Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tetapi karena masih kecil, maka beliau berdakwah 3 tahun, berarti 41, 42, 43 umur beliau. Berdakwah secara rahasia. Siapa yang pertama kali beliau dakwahi? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan dakwah kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Yang paling terdekat istrinya. Makanya Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid sebagai manusia pertama yang berislam dan juga sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Kemudian setelah itu teman terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya beliau sebagai laki-laki dewasa pertama sudah masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, keluarga terdekatnya, yaitu anak paman beliau. Yang waktu itu antum tahu umur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hanya sekitar 10-an tahun. Agar mengajari kepada kita dakwah itu untuk seluruh jenis. Kalau Anda lulusan pesantren Imam Syafi'i tidak bisa mendakwahi orang-orang yang umurnya mungkin lebih daripada Anda, tetapi Anda bisa mendakwahi kelas-kelas SMP, kelas-kelas SMA, didakwahi. Kemudian yang keempat, yang terdekat adalah budaknya yang juga masuk dalam agama Islam, yaitu Zaid bin Harithah. Sampai-sampai Zaid ini saking dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkatnya menjadi anak Zaid bin Muhammad, hibbur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang terdekat. Lihat bagaimana kemudian setelah hari pertama Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang Islam, kemudian beliau membawa hammud da'wah. Beliau membawa tekad untuk berdakwah. Besok harinya setelah beliau masuk Islam, orang yang pertama kali beliau dakwahkan ada 5. Yang pertama kali Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Bagaimana Utsman bin Affan di dalam dakwah Islam? Bagaimana Utsman bin Affan di dalam kepribadian ibadah beliau? Utsman bin Affan dalam dakwah Islam, beliaulah orang yang membeli sumur rumah. Beliaulah orang yang meluaskan Masjid Nabawi. Beliaulah orang yang menyiapkan bekal para tentara untuk berjihad di jalan Allah di saat keadaan kota Madinah paceklik.
Beliaulah orang yang berinfak dengan begitu banyaknya. Itu sisi dakwanya, sisi pribadinya. Beliaulah orang yang ahli ibadah, ahli ilmu. Bahkan sampai para malaikat malu dengan Utsman bin Affan. Bahkan beliau wafat dalam keadaan berpuasa, sedang beribadah kepada Allah. Tetapi ingat, yang santri-santri belum pernah ada di dalam tekad dirinya, ya, hammud dakwah, beban untuk berdakwah, semangat untuk berdakwah. Ingat, ini Utsman dengan segala macam keluar biasaannya dalam Islam, hasanah min hasanati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah orang yang merupakan kebaikan dari kebaikan dakwahnya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada yang bisa mengalahkan setelah para nabi dan para rasul pahalanya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu baru orang pertama. Belum yang kedua, At-Talhah bin Ubaidillah. Kemudian yang ketiga, Zubair bin Al-Awwam. Kemudian yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kelima, Abdurrahman bin Auf. 5 orang dijamin masuk surga. Ini semua 5 ini hasanah min hasanati Abi Bakar as-Siddiq. Semua dari 5 ini adalah kebaikan dari kebaikan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustaz kita, pimpinan pesantren, menginginkan ilmunya tidak hanya sampai ke dia. Saya tadi dengar dari ketua yayasan, ketika Ustaz ngajar sana kemari, yang hadir mungkin cuma 1, 2, 3, maka beliau berpikir, ini harus ada saya ngajarin murid, sehingga ilmu saya tersampaikan. Kemudian jadilah pesantren. Itu cerita Ustaz kalian berdakwah. Dan yang lebih luar biasa lagi, dari 5 ini perhatikan ya, semangat berdakwahnya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari 5 ini hanya 1 orang yang satu kabilah dengan Abu Bakar as-Siddiq. Siapa beliau? Talhah bin Ubaidillah. Dari Bani Taim, dari keturunan Taim, At-Taimi. Selainnya dari 4 orang, kan 5. 4 orang seluruhnya bukan dari kabilah beliau. Artinya apa? Abu Bakar as-Siddiq berjalan ke sana, ke sini, ke situ, ke sana untuk berdakwah. Utsman bin Affan dari Umawi. Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhrah. Kemudian yang kelima, Abdurrahman bin Auf dari Al-Asadi. Menunjukkan semangat berdakwah. Kemudian terutama angkatan ke-6 yang akan lulus tahun depan. Ini sudah setengah semester ganjil. Kemudian tinggal 1 semester genap tambah dengan setengah semester ganjil. Harus ada hammud dakwah. Pulang saya berdakwah. Berdakwah, punya majlis, ngajar meskipun lingkupnya masih kecil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, keutamaan atau buah manis ilmu adalah beramal, yaitu ancaman keras bagi siapa yang tidak mengamalkan ilmunya. Termasuk di dalamnya adalah bagi siapa yang tidak berdakwah. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan, besar laknat Allah, besar murka Allah, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Cuma berilmu tetapi tidak berdakwah. Hati-hati para
ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia kebaikan dan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri? Ini ayat menunjukkan bahwa berdakwah setelah berilmu harus amar ma'ruf nahi munkar setelah berilmu. Wa antum ta'lamun afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir akan hal itu? Yang keempat, buah manis ilmu adalah beramal. Agar semangat beramal, maka poin yang keempat, amal penyebab masuk surga. Termasuk amal adalah berdakwah. Berdakwah penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang yang berilmu, beramal, beriman, maksudnya berilmu dan beramal saleh, merekalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yang berdakwah penyebab masuk dalam surga. Kenapa demikian? Karena seseorang yang berdakwah dia akan menunjukkan kepada manusia jalan-jalan menuju surga. Manusia tadi mengamalkan amalan-amalan yang sudah ditunjuki oleh si pendakwah. Maka sebanyak manusia mengamalkan apa yang ditunjukinya dari ilmu, sebanyak itu pula dia dapat pahalanya. Ad-dal 'alal khair kafa'il. Seorang yang menunjuk kepada kebaikan seperti pelaku kebaikan tersebut. Maka berdakwah para ikhwan yang dirahmati Allah, karena dia termasuk penyebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini berkaitan dengan manhaj salaf. Salah satu warisan salafus saleh adalah gemar beramal, gemar berdakwah. Salah satu warisan salafus saleh adalah gemar beramal dan gemar berdakwah. Ada cerita menarik, ini mungkin menjadi pelajaran terakhir ini. Suatu ketika ada Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu di sebuah masjid. Beliau ini ahli baca Al-Quran, ahli ibadah, ahli ilmu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sal tu'ta. Wahai Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, berdoalah, maka niscaya doamu akan dikabulkan. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau tersibukkan dengan membaca Al-Quran. Jadi belum begitu mendengar apa kabar baik yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Ini berarti menunjukkan kabar baik yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Berdoalah engkau, maka doamu niscaya akan dikabulkan. Itu kabar baik dari Rasulullah SAW. Lalu melihat kejadian seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi la ukhbiranna." Demi Allah, aku akan beritahukan kepada Abdullah bin Mas'ud, lihat, gemar berdakwah, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian besok harinya beliau datang, Umar bin Khattab datang kepada Abdullah bin Mas'ud, ingin memberitahukan kabar gembira yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ternyata ketika Umar datang, beliau melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih dahulu dibandingkan Umar, memberitahukan
apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada Abdul Mas'ud, yaitu jika engkau berdoa, doamu pasti dikabulkan. Kata Umar bin Khattab, wallahi, demi Allah, lan usabiquhu ba'da hadza. Setelah ini saya tidak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pelajaran terpenting di sini dari dua orang mulia adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak peduli siapapun yang menang, tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam berdakwah. Akibat berlomba-lomba dalam kebaikan ini, nama Umar terbawa. Makanya Rasulullah SAW bersabda, aku masuk bersama Abu Bakar dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Lomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam berdakwah. Begitu juga lihat hamud dakwah, lihat tekad untuk berdakwah. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Maula, Imam Bukhari rahimahullah, membuat kitab Sahih Bukhari. Kemudian itu dakwah. Kemudian Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi juga ingin berdakwah, menyamai atau berlomba-lomba dengan Imam Bukhari, meskipun tidak akan pernah bisa menyamai Imam Bukhari rahimahullah. Tetapi nama beliau akhirnya terikut. Hadzal hadis muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Siapa yang menyepakati? Imam Bukhari dan Muslim. Berlomba-lomba dalam berdakwah. Kemudian rawahul Bukhari wa Muslim. Namanya, kata orang Jawa, katut terikut. Kenapa? Berlomba-lomba dalam berdakwah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika menulis kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau dicela oleh para ulama. Mengapa engkau mengulang-ulang perbuatan? Sudah banyak syuruh syarah-syarah kitab Sahih Bukhari. Ada syarah yang ditulis oleh Imam Al-Aini, ada syarah yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab, ada syarah yang ditulis oleh Imam Ibn Battal, ada syarah, macam-macam syarah. Akan tetapi demi berdakwah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ternyata Allah membukakan, wa fadlullah yu'ti man yasha. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka seluruh pensyarah Sahih Bukhari iyalun ala Fathul Bari. Seluruh pensyarah Sahih Bukhari dia sangat memerlukan kepada kitab Fathul Bari. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semangatlah untuk berdakwah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ini yang bisa sampaikan kita. Ana la aftahu majalan lil as'ilah lianna fi ustaz al-fadil yujib ala as'ilatikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.